Sampang pagi ini. Masih di 100,8 MHz RRI Sampang Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat siang pendengar. Bersama saya Alvin Wari di RRI Sampang pada siang hari ini. Kita akan menggelar dialog dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dan kebetulan pada hari ini ada 4 narasumber yang akan menggelar dialog pada siang hari ini. Saya sapa ada Bang Ferry, anggota FRB bagian isu panen hujan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Terus juga ada Bang Hendra, anggota FRB bagian isu sampah. Halo. Ya. Terus ada Bang Subaidi, ini bagian isu smart city, betul ya Bang? Siap. Terus juga ada Mbak Siti Hariza yang merupakan anggota FRB bagian isu penghijauan. Ya. Sebelumnya kalau tidak salah barusan FRB sendiri ini menggelar kegiatan camping ya di Malang atau di Batu ya? Oh gitu ya. Itu semacam kegiatan pertemuan nasional ya Mbak, kalau nggak salah ya. Jambore ya. Oke. Dan beberapa topik ini akan menghiasi dialog pada hari ini pendengar sesuai dengan bidang beberapa anggota FRB yang hadir pada siang hari ini, seperti Bang Ferry yang merupakan di bagian isu panen hujan, ada Bang Hendra sebagai FRB yang bagian isu sampah, Subaidi sebagai isu smart city, dan Mbak Siti Hariza yang merupakan anggota bagian isu penghijauan. Betul. Dan karena saat ini yang megang mic Mbak Siti Hariza, saya pengen bertanya soal isu penghijauan. Nah, berbicara soal penghijauan sendiri, ini kita bisa menyinggung soal ruang terbuka hijau ya, atau RTH di Sampang. Nah, penilaian dari Mbak sendiri, RTH di Sampang apakah sudah mencukupi atau gimana? Baik, terima kasih Mas Ferry atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Siti Hariza dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang, akrab disapa Riza. Ya. Oke, kebetulan saya di sini sebagai di bagian penghijauan, yang mana banyak forum pengurangan risiko bencana atau FPRB yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu terkait dengan RTH atau ruang ya. Nah, itu saya dengan beberapa riset yang saya ketahui seperti itu Mas. Dari 2018 itu riset yang saya ambil, yang saya pahami di situ, yaitu masih yang awalnya 30% itu masih terrealisasi masih 8% seperti itu. Okay. Terus ke 2019 itu masih dari kuantitas maupun kualitas di Kabupaten Sampang ini terkait RTH itu sendiri masih belum ideal seperti itu. Nah, terus lanjut di 2022 kemarin hingga pelaksanaan di 2023 seperti penghijauan yang sudah kita rasakan bersama nih di Kabupaten Sampang, mulai ada peningkatan yang membuat masyarakat Kabupaten Sampang ini merasa nyaman, aman, dan asri seperti itu Mas. Itulah di bagian RTH tersebut. Sebenarnya untuk yang persen Mbak Lisa? Idealnya itu kalau dari riset yang saya ketahui dan saya ambil itu 30% seperti itu Mas. 30% sudah cukup berarti ya? Iya, tapi sekarang masih tercapai 8-10% masihan seperti itu. Oke. Hutan kota sendiri apakah sudah cukup dari pantauan Anda sendiri? Hutan? Iya, hutan kota. Sementara kalau penglihatan dari forum nih sudah cukup memenuhi dari hutan-hutan. Mungkin anak memang ada beberapa kekurangan yang masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu Mas. Terkait dari isu ini sendiri, apakah ada komunikasi juga dari FPRB dengan pemerintah setempat terkait dari isu penghijauan? Oh, tentunya Mas, dengan adanya beberapa banyak stakeholder yang memang sudah berkolaborasi dengan FPRB sehingga terlaksana dengan penghijauan itu sendiri ya, karena memang ada dukungan dari pemerintah atau stakeholder yang ada di Kabupaten Sampang seperti itu. Bahkan relawan-relawan pun juga ikut nimbrung pentahelik seperti itu Mas Ferry. Berbicara soal isu penghijauan ini juga
bisa dikatakan sukses banget ya pas penanaman mangrove beberapa waktu lalu sempat dihadiri Bu Gubernur juga ya. Nggih, betul. Nah, setelah sukses dengan penanaman mangrove sendiri, apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh FPRB? Oke. Memang FPRB ini tidak pernah berhenti untuk berinovasi seperti itu, apalagi di bagian penghijauan ini Mas. Setelah penanaman mangrove yang sudah kami lakukan, sampai Ibu Gubernur, Dewan dan semacamnya sudah banyak yang datang, alhamdulillah lancar. Tidak lain ini untuk demi mengindahkan seperti itu, ya, menjaga alam tentunya. Di laut-laut itu kan ikan biar untuk makannya ikan, untuk pemecahan ombak seperti itu Mas manfaatnya. Langkah selanjutnya ini pada tahun ini FPRB memang sudah lagi proses untuk penanaman yang ketiga kalinya dari bibit-bibit yang bekerja sama atau bisa kita sudah diizinkan dengan pihak Mojokerto untuk pengambilan bibit. Jadi tahun ini FPRB akan melaksanakan penanaman bibit di 4 kecamatan lagi Mas, seperti tahun-tahun yang sebelumnya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau berbicara soal penanaman, ada yang mengatakan itu gampang, tapi yang paling susah itu menjaga. Menjaga, betul Mas. Apa saja menjaga dari bibit-bibit itu sendiri, apakah sudah terrealisasi hingga saat ini? Iya. Sementara kalau berbicara keseluruhan sih masih belum dikatakan 100% Mas. Namanya juga ketika berbicara dengan beda kepala tentunya beda isi kan seperti itu. Hanya kadang ketika agresif nih mau nanam gitu, ketika untuk perawatannya memang ada beberapa kepala yang memang mungkin belum bisa merawat semaksimal mungkin seperti itu. Tapi ada kok Mas yang terrealisasi sampai sekarang itu, rawat sampai sudah ada, karena bibit yang kami tanam itu tidak hanya fokus di bagian pepohonan kayak jati dan semacamnya, akan tetapi di pohon-pohon yang banyak bisa dimanfaatkan sehari-hari kayak buahan itu juga sudah kami Mas tanam seperti itu. Tentunya juga FPRB akan terus melakukan sosialisasi agar mindset untuk menjaga ini dilakukan ya, begitu ya? Tentunya Mas, pasti. Oke. Kita masih akan membahas soal isu penghijauan, tapi kita geser dulu ke Bang Hendra. Iya. Bang Hendra, ini yang kemarin bicara soal isu sampah, yang paling jadi highlight itu di Pulau Mandangin. Oh begitu ya? Iya kan? Sampai FPRB juga turun tangan, beberapa pentahelik juga ikut turun tangan. Nah, saat ini bagaimana kondisi sampah di Pulau Mandangin? Menurut data kami ya, ini 1 tahun terakhir, bahwa sampah yang di Mandangin ini bukan sampah lokal saja, tapi sampah kiriman. Iya, betul. Jadi pesisir ini adalah sebenarnya yang terberat, tetapi penanganannya lebih gampang karena lebih banyak ke sampah non organiknya. Tinggal kita inovasinya gimana, kreativitasnya bagaimana, terus keterlibatan dari para masyarakat, aparatur negara, terus tokoh-tokoh masyarakat. Ini harus saling kerjasama itu. Tetaplah kita pakai pentahelik ini jadi solusi buat kami gitu loh. Jadi komunitas, warga, tokoh, para pemerintah ini harus saling kerjasama, tidak boleh saling tidak boleh saling gontok-gontokan, tidak boleh, atau akunya nggak boleh gitu loh. Kita aja sih. Oke, tapi berarti dari pantauan Anda sampah di Pulau Mandangin sudah mulai membaik ya? Kita lagi berinovasi dengan Poltera untuk penanganan sampah di Mandangin. Ini lagi kajian ya. Tahun ini lagi kajian. Kemungkinan besar bisa kita kurangi. Asalkan nanti komunitas yang kami bentuk ini bisa kontinuitas dalam penanganan sampah. Cuma harus ada standar operasional manajemen di situ. Karena kadang-kadang orang kan cuma heroik kan ya, menangani sampah ini hanya heroik, tetapi tidak memberikan manajemen yang baik, sehingga tidak kontinu gitu loh. Oke. Ini sinergitas FPRB dengan Poltera soal sampah yang terkait paving itu ya Mas Hendra? Bukan. Untuk sementara kita memang arahkan pengolahan sampah itu
di layak olahnya ya. Hmm. Karena di data manapun alam belum bisa menerima terhadap non organik, sehingga kami titik beratkan permasalahan ini kepada akademisi. Mari kita kerjasama, saling tukar pikiran, sharing tupoksi pemikiran, sehingga dapat solusi yang terbaik untuk saat ini ya. Oke. Mungkin nanti berkembang lagi begitu. Oke. Kita sempat dulu memberitakan persampahan juga di areal Camplong. Ada statement dari pemerintah sendiri. Kadang mindset masyarakatnya yang masih sembarangan buang Ya. sampah. Ya. Nah, apakah sesusah itu mengubah mindset tersebut, Bang Hendra? Ya tidak sih. Kita kalau anggap sampah itu menyenangkan, ya menyenangkan sebenarnya. Oke. Kalau dianggap ruwet, ya ruwet. Tetapi kita jangan mengkambing hitamkan keadaan. Tidak boleh. Kalau sampah ini menjadi problem itu adalah kita. Kan begitu. Ya. Kalau sampah ini harus ditangani bersama, maka harus bersama-sama dengan kita. Kita ini semua. Ya pentahelik itu tadi. Jadi kalau memang jadi permasalahan di Camplong gitu ya, Ya. jangan salahkan masyarakat dong. Jadi sama-sama salah, tetapi harus sama-sama bergerak, Ya, ya. gitu loh ya. Jangan saling tunjuk begitu. Iya, jangan saling tunjuk. Jangan Jadi saling lebih menyenangkan. Kan? Oke. Tapi menurut Bang Hendra sendiri, secara umum permasalahan sampah di Sampang apakah masuk ke kategori darurat nggak? Kalau dikatakan darurat, versi kami darurat. Darurat. Bangkalan sudah darurat. Sampang kayak api dalam sekam lah. Tetapi ini harus bergerak. Maksudnya bergerak, komunitas yang sadar akan lingkungan harus bergerak agar menjadi edukasi kepada komunitas warga yang belum sadar. Jangan pernah berhenti bergerak. Setiap saat, baik dari media kayak RRI gini ya, baik dari pergerakan kita yang harus kelihatan di permukaan, harus bergerak loh. Kalau sampah itu, kalkulasi sampah ialah 20 ton per hari. Bayangkan, butuh berapa area atau hektar lahan yang mau menampung sampah? Nggak bisa. Harus segera ini dikurangi sampai standarnya, input outputnya harus stabil. Inputnya sekian ton, keluarnya harus sekian ton. Nah, ini baru stabil sudah. Oke. Itu aja. Menurut Bang Hendra sendiri, wilayah mana saja yang bisa dikatakan darurat sampah untuk di 14 kecamatan ini seluruh? Kalau untuk saat ini ya, Ya. sebenarnya DLH mengatakan versi kami ya, Ya. bukan versi DLH, versi kami bahwa sampah terberat itu Sampang, kota ya, kota. Tetapi kalau dalam segi penanganan, terberat adalah pesisir. Terberat, karena ada sampah kiriman. Contoh, ada 16.000 di Mandangin. Sampahnya sekitar 8 ton per hari lah, kan begitu. Tetapi ada kiriman nih, kan lebih dari 8 ton dari standar manusia yang ada di tempat itu. Dan rata-rata sampahnya non organik. Dan ini yang membutuhkan penanganan khusus baik dari mesin, alat dan kajian gitu loh. Hanya pesisir memang. Makanya kalau Camplong itu meledak, ya Sampang kota apalagi gitu. Oke. Ya, ada sudah soal penghijauan dan juga sampah sudah disinggung. Kita beralih ke Bang Subaidi. Ini tampaknya yang paling semangat untuk berstatement. Pakai apanya, Mas? Oke, ini saya Iya. menarik pas Ketua FPRB Anda Ramama Iya. mengirim soal ada isu smart city. Wah, jadi saya tertarik. Kenapa isu smart city juga dimasukkan ke forum PRB ini? Oh. Monggo, Bung Subaidi. Terima kasih, Mas Alvin. Sebelum kami menjawab pertanyaan tadi, ini saya atau kami ingin menjelaskan apa smart city itu. Ya, Smart city ini adalah konsep kota pintar, ya, kota cerdas. betul. Cerdas dan pintar dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif. Smart City ini adalah bentuk program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Ya. Alhamdulillah Kabupaten Sampang ini masuk dalam 50 kota
Ya, 50 kota yang mendapat terpilih jadi calon smart city. jadi calon smart city se-Indonesia. Sebetulnya 100 sih, 100 kota se-Indonesia. Cuma 50-nya sudah terlaksana. Gitu. Tinggal 50-nya. Nah, Sampang masuk di dalam 50 yang terakhir Sekarang ini. Ya. Di smart city ini ada 6 pilar atau 6 dimensi. Yang pertama itu adalah smart governance, kemudian smart living, smart society, smart mobility, smart branding, dan smart environment. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, kenapa Smart city masuk masuk pada EPRB? Ya. Itu saya balik pertanyaannya, Mas. Itu kurang tepat. Gimana? EPRB yang masuk ke Smart City. Oke. Kenapa? EPRB ini diajak rembuk. Diajak rembuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah dinas Kominfo Kabupaten Sampang, yang otomatis mendapat program dari Kementerian Kominfo tadi. Nah, penyelenggaraan program Smart City ini melibatkan semua stakeholder, termasuk seluruh EPD yang ada di pemerintah daerah. Di dalamnya ini ada EPRB yang diajak rembuk tadi untuk penyusunan master plan Smart City. Kenapa EPRB bisa diajak rembuk bahasanya? Karena EPRB sendiri ini memiliki suatu inovasi. Ya, di Smart City ini ada semacam quick win. Quick win adalah bentuk inovasi daripada Smart City. Inovasi kami EPRB adalah yang hadir di sini adalah 1, pengolahan sampah, 2, ada isu panen hujan, 3, ada sistem penghijauan. Kenapa? Smart environment ini adalah tata kelola lingkungan. Jadi di RPB dilebatkan dalam Smart City, di dalam smart environment tadi. Itu, Mas. Otomatis lah kami apresiasi kepada pemerintah, dan kami ini adalah suatu bentuk tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan itu. Dalam bentuk tanggung jawab, kami harus all out di dalam penyusunan smart master plan Smart City Kabupaten Sampang. Ini untuk berbicara soal Smart City sendiri, terakhir BIMTEK-nya sampai tahap ketiga ya, Bang Suwai? Iya, BIMTEK Smart City, penyusunan master plan Smart City ini dikemas dalam satu BIMTEK. BIMTEK pertama itu dimulai pada bulan Juli kemarin. Terus BIMTEK kedua bulan Agustus. BIMTEK ketiga ini bulan September kemarin, tanggal 4 sampai 5. Dan BIMTEK terakhir nanti di bulan Oktober. Ya. Ada harapan tersendiri soal program Smart City ini dari FBB yang telah dilibatkan oleh Pemkab dalam merealisasikan status ini? Harapan kami ya tentu kita harus berharap, karena ini adalah program yang betul-betul demi kemajuan Kota Sampang. Ya, harapan kami setelah dilaksanakan BIMTEK ataupun penyusunan daripada master plan Smart City ini, diharapkan pemerintah daerah betul-betul mewujudkan, melaksanakan, dan menerapkan apa yang telah kita susun bersama ke depannya. Karena ini untuk Smart City ini ada jangka waktunya. Ini jangka pembangunan jangka pendek atau menengah ini sampai 1 tahun ke depan. Kemudian untuk jangka panjangnya kita bisa rasakan untuk 10 tahun yang akan datang. Itu dampak daripada program Smart City ini. FBB sendiri soal Smart City ini bertanggung jawab soal environment atau lingkungan ya. Ya. Tapi menurut Bang Subaidi sendiri, SDM sendiri siap nggak menerima status Smart City di Sampang? Apakah sudah siap? Saya kira sudah siap, karena kita lihat dari peserta BIMTEK, dari BIMTEK 1 sampai 3, ini peserta ini all out, dalam artian mereka betul-betul proaktif sehingga dapat
apresiasi dari tim Smart City pusat. Oke. Itu saya lihat untuk perkembangan sekarang dari Bintek 1 sampai 3 ini betul-betul yang ikuti program Smart City ini betul-betul all out. Tingkat kehadirannya sudah 100%, tidak bergoyah. Oke. Ya. Berbicara soal Smart City, kita beralih ke bagian panen hujan, Bang Ferry. Sekarang lagi musim kemarau, Bang. Iya. Dan terakhir berbicara soal kekeringan sendiri, ini BPBD baru 80% merealisasikan bantuan air bersih. Nah, sebenarnya saya juga ingin bertanya, isu panen hujan sendiri mengapa juga masuk kepada FRB? Ya, terima kasih Bang Alvin. Kita adalah forum pengurangan risiko bencana. Jadi dari itu kita mencari inovasi yang tepat untuk Kabupaten Sampang yang tidak terlalu rumit, metodenya tidak terlalu rumit dan tidak butuh kajian yang terlalu rumit. Maka kita menemukan yaitu panen air hujan itu. Karena panen air hujan kita berada di daerah tropis dan musim 2 itu kita bisa memperkirakan begitu ya, melalui BMKG dan sebagainya kita bisa memperkirakan, oh ini musim hujan begitu. Nah, dari situlah kita mengambil panen air hujan sebagai metode untuk kita memperoleh suplai air bersih, terutama pilot project kita di Mandangin, Pak Alvin. Iya, di Mandangin, pilot project kita di Mandangin. Kenapa di Mandangin? Karena kita tahu Mandangin pulau satu-satunya pulau di Kabupaten Sampang dan mereka tidak memiliki akses air bersih sebenarnya. Mereka akhirnya terpaksa menggunakan air hujan. Jadi menggunakan air hujannya itu terpaksa, bukan karena dia mengerti bahwa air hujan itu bisa bermanfaat memang, tetapi karena terpaksa. Bantuan yang penyulingan air laut itu tidak terrealisasi ya berarti ya? Tidak berjalan lancar berarti ya? Lama tidak dipakai kan sudah. Lama berarti ya? Ya lama tidak terpakai. Ya itu memang kendalanya memang yang pertama yang mengoperasikan juga tidak terlalu mengerti atau bagaimana, saya juga tidak terlalu tahu. Tetapi saya tanya ke orang Mandangin sudah lama macet begitu. Berarti emang satu-satunya dari air hujan ya? Ya, mereka setelah itu tidak berjalan, mereka akhirnya menggunakan air hujan. Karena itu karena mereka sudah menggunakan air hujan, tetapi mereka itu sebenarnya tidak mengerti air hujan itu bisa dikonsumsi apa tidak. Nah, tujuan kita pertama untuk panen air hujan itu di pilot project pertama kita adalah meyakinkan orang Mandangin bahwa air hujan memang bisa dikonsumsi begitu. Jadi mengapa kita mengadopsi panen air hujan? Karena itu yang paling mudah dan tidak butuh sesuatu yang kajian yang terlalu berkepanjangan, yang terlalu sulit begitu, Pak. Apakah sejauh ini metode itu sudah berhasil diterapkan, Bang Ferry? Untuk apa namanya pengaplikasiannya kita masih dalam taraf ingin masuk dulu ke Mandangin, karena sampai detik ini kita belum bisa mengaplikasikannya secara seperti yang kita inginkan begitu ya. Jadi kita mau mengedukasi dulu ke masyarakat. Saya masih melakukan pendekatan kepada pemuda-pemuda Mandangin, dan nanti ini dalam beberapa hari ini saya juga akan ke tokoh masyarakat di sana dan mungkin ke PJ lurahnya, kepala desa di sana, untuk kita bisa sosialisasi, bisa melakukan sosialisasi di Mandangin, sehingga panen air hujan ini nantinya bisa dilaksanakan di sana begitu. Oke. Target sendiri apakah cuma di Pulau Mandangin? Untuk sementara kita fokus di Mandangin, karena memang Mandangin ini kan sudah menggunakan sebenarnya, mereka sudah menerapkan, hanya saja karena mereka tidak
tidak yakin. Maka kita mengedukasi untuk menambah pengetahuan mereka, memang air hujan bisa dipakai begitu untuk kebutuhan konsumsi air bersih. Oke. Dan pendengar pastikan tetap stay tune bersama kami. Kita masih akan menyinggung soal 4 isu ini di dialog FBRB kali ini.